Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat Islam, iman dan ihsan hingga saat ini. Tak lupa salawat serta salam senantiasa tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, para sahabatnya dan para umatnya hingga akhir zaman. Perkenalkan, nama saya Sahal Asaba Fakih dari kelas 11 MIPA 2 absen 28 SMA Negeri 1 Kota Cirebon. Di sini saya akan menyampaikan dakwah yang berjudul keseimbangan antara belajar dan beribadah. Tujuan manusia hidup di dunia adalah untuk beribadah sesuai dengan firman Allah yang ada pada surat Az-Zariyat ayat 56 yang artinya, "Tiadalah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah atau menyembahku." Ayat ini berlaku umum menjelaskan bahwa tugas pokok kita sebagai manusia pada dasarnya adalah untuk beribadah semata. Rasulullah SAW bersabda, "Mencari ilmu atau belajar wajib hukumnya bagi setiap orang Islam." Dan pada kesempatan lain, beliau pun pernah menganjurkan agar manusia mencari ilmu dimanapun dan kapanpun, tidak memperdulikan datangnya. Hadis tentang belajar dan yang terkait dengan pencarian ilmu banyak disebut dalam Al-Hadis. Demikian juga dalam Al-Quran Al-Karim. Dengan belajar, manusia dapat mengerti akan dirinya, lingkungannya, dan juga Tuhannya, serta mampu menciptakan kreasi unik dan spektakuler yang berupa teknologi. Allah Subhanahu wa taala telah memberikan jaminan sebagaimana Nabi pernah bersabda, "Sesungguhnya telah aku tinggalkan untukmu dua perkara. Jika kamu berpegang teguh dengannya, maka kamu tak akan sesat selamanya, yaitu kitab Allah dan sunnah Rasulnya." Hadis tersebut juga dikukuhkan oleh banyak Al-Quran, antara lain surat Al-Ahzab ayat 71 yang artinya, "Barang siapa yang menaati Allah dan Rasulnya, sungguh ia akan mencapai kebahagiaan yang tinggi." Ayat tersebut dengan tegas menandakan bahwa apabila manusia menata seluruh aktivitas kehidupannya dengan berpegang teguh kepada prinsip Al-Quran dan As-Sunnah, maka jaminan Allah adalah jalan yang lurus. Tetapi sebaliknya, jika manusia tidak menata seluruh kehidupannya dengan petunjuk Allah dan As-Sunnah Rasulnya, maka kesempitan akan meliputi dirinya, sebagaimana firman Allah, "Barang siapa yang berpaling dari peringatanku, maka baginya kehidupan yang sempit." Quran Surat At-Toha ayat 124. Al-Quran dan Al-Hadis penuh dengan konsep dan tuntutan hidup manusia. Begitu juga mengenai petunjuk ilmu pengetahuan. Jika manusia mau menggali kandungan isi Al-Quran, maka banyak ditemukan mengenai beberapa persoalan yang berkaitan dengan ilmu, baik ilmu pengetahuan alam maupun ilmu pengetahuan sosial. Dalam Islam, belajar itu memiliki dimensi tauhid, yaitu dimensi dialektika horizontal dan ketundukan vertikal. Dalam dimensi dialektika horizontal, belajar dalam Islam tak berbeda dengan belajar pada umumnya, yang tak terpisahkan dengan pengembangan sains dan teknologi, menggali, memahami, dan mengembangkan ayat-ayat Allah. Pengembangan dan pendekatannya secara lebih dalam dan dekat sebagai Rabbul Alamin. Dalam kaitan inilah, lalu pendidikan hati sangat dituntut agar membawa manfaat yang besar bagi umat manusia dan juga lingkungannya, bukan kerusakan dan kezaliman. Dan ini merupakan perwujudan dari ketundukan vertikal tadi. Jadi, belajar di dalam perspektif Islam juga mencakup lingkup kognitif atau domain kognitif, lingkup efektif atau domain efektif, dan lingkup psikomotor atau domain motor skill. Tiga ranah atau lingkup tersebut sering diungkapkan dengan istilah ilmu amaliyah, amal ilmiah, dan jiwa imaniyah. Keseimbangan antara belajar dan beribadah dapat menjadi kita sebagai manusia yang untung dunia dan akhirat. Mengembalikan semuanya hanya karena Allah dapat membuat kita menjadi pribadi yang mudah menerima keadaan dan dapat mendapatkan segala keuntungan seperti rezeki yang baik, halal, dan lancar, serta mendapatkan pahala akhirat karena beribadah kepada Allah. Demikian, itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Mari kita tutup dengan membaca hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.